Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan pada malam hari ini kita masih bisa beribadah di hadapan Tuhan dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menolong setiap kami, Roh Tuhan sendiri yang menerangkannya kepada kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca, bisa menjadi kekuatan dan kami boleh mengerti serta percaya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan membahas satu buah pertanyaan yang seringkali juga dipertanyakan banyak orang. Menjadi pelaku firman itu membebaskan atau mengekang? Menjadi pelaku firman Tuhan itu dibebaskan, dimerdekakan, atau bahkan malah terkekang. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk belajar tentang hal ini, untuk menjawab hal ini dari firman Tuhan, yaitu Mazmur 5. Kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 5, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Mazmur 5 ini ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu Daud banyak sekali menulis Mazmur dan salah satunya juga adalah Mazmur 5 ini. Daud menuliskan bahwa dia menceritakan pengalaman pribadinya, saya yakin, yaitu dia melihat dan merasakan bahwa semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, bersorak-sorai selama-lamanya. Dia akan dilindungi, mereka akan bersukaria, dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan dijagai oleh Tuhan. Dengan anugerah seperti perisai, Daud menggambarkannya. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kehidupan Daud sepertinya tidak seindah seperti yang dia tuliskan. Daud menuliskan orang-orang yang berlindung dalam Tuhan itu bersuka cita, bersorak-sorai selama-lamanya. Tetapi kita tahu kehidupan Daud sendiri tidak bersuka cita selama-lamanya, ada waktunya dia bersedih. Tidak selalu dia merasa dilindungi, ada waktunya dia ketakutan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ia pernah hampir diperhadapkan dengan kematian. Oleh atasannya sendiri ingin dibunuh, bahkan oleh anaknya sendiri dia juga hampir dibunuh. Kehidupan yang jauh berbeda dengan apa yang Daud tuliskan. Apakah ini berarti firman Tuhan tidak mendepati janjinya? Bahwa ya ada bagian lain juga yang mengatakan bahwa orang percaya, orang benar, orang yang melakukan firman, itu akan dilindungi Tuhan. Itu akan diberikan apa yang baik oleh Tuhan. Tetapi kehidupan Daud tidak menggambarkan kehidupan yang demikian. Apakah ini artinya, sekali lagi, firman Tuhan tidak tepat atau Daud yang kurang melakukan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita tahu Raja Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Orang ini disebut sebagai sahabat Allah, orang yang berkenan di hati Allah. Dan kita telah baca juga kehidupannya di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Raja Daud, kehidupannya itu memang betul dekat, dia pelaku firman. Dia orang yang takut melukai hati Tuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa, demikian menyesalnya dia di hadapan Tuhan. Orang ini adalah orang benar di mata Tuhan. Tetapi kenapa kehidupannya tidak seperti yang Alkitab gambarkan, yaitu orang benar dilindungi oleh Tuhan, orang benar
bersukaria selama-lamanya, tetapi Daud tidak demikian. Kita tahu Daud adalah orang yang benar. Bahkan kalau kita baca di sepanjang Alkitab, Bapak Ibu Saudara, banyak tokoh-tokoh lain yang sebagai pelaku firman, contohnya para rasul, para nabi yang lainnya. Mereka juga berusaha dalam hidup mereka melakukan firman, tetapi bukan mendapat kebaikan yang seperti yang digambarkan di Mazmur 5 tadi. Ada waktunya juga mereka bersedih. Ada waktunya kemerdekaan, kebebasan mereka itu diambil oleh orang-orang di sekitar mereka. Ada waktunya juga mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tidak selama-lamanya mereka bersuka cita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jika para tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab sendiri, dalam kehidupannya sebagai orang-orang benar, kehidupannya tidak seperti yang Alkitab gambarkan, apakah ini benar-benar berarti bahwa perlindungan, sorak-sorai, dan kebebasan, kemerdekaan yang Alkitab janjikan, Tuhan janjikan kepada orang-orang benar, itu adalah satu hal kebohongan? Saya percaya dan sangat yakin bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Permasalahan dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan ini, bukan pada firman Tuhan, tetapi dari pengertian kita tentang apa itu kebebasan. Bapak Ibu Saudara, kebebasan yang digambarkan oleh dunia itu adalah kekayaan, kejayaan, posisi yang tinggi, kesenangan, kebebasan yang di dalam hal duniawi. Tetapi yang digambarkan oleh Alkitab seringkali berlawanan dengan apa yang kejayaan yang digambarkan oleh dunia. Kebebasan yang diberikan oleh Allah bagi pelaku-pelaku firman itu tidak sama dengan kebebasan yang dimengerti oleh dunia. Bagi dunia tadi kekayaan, kegembiraan, senang-senang itu adalah kebebasan, itu adalah kemerdekaan. Bagi Alkitab seringkali itu menjadi celah dosa untuk masuk. Karena pemahaman seperti ini Bapak Ibu Saudara, karena kita juga hidup di dunia ya, saya mengerti, saya sendiri juga hidup di bumi yang sama. Kita dalam lingkungan yang kurang lebih sama. Kemerdekaan, kebebasan yang diajarkan oleh dunia kepada kita seringkali ya hal-hal duniawi. Kekayaan, terus juga posisi yang tinggi, ya kan, terus juga kesenangan apapun yang bisa kita dapatkan. Dan ini merasuki pikiran kita sehingga kita mengaplikasikan itu juga dengan pikiran yang demikian dalam hal kita melakukan firman Tuhan. Tidak heran maka banyak sekali orang Kristen juga berpikir bahwa kalau kita melakukan firman, maka kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kejayaan itu salah satunya deh, entah itu kaya, entah itu kesenangan, keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. Banyak kan, tidak sedikit juga dari orang-orang Kristen berpikir kalau kita melayani, mungkin atau kalau kita giat, sangat giat melayani, Tuhan mau membalas kebaikan kita. Kita pelayanan hampir setiap minggu, saya harap Tuhan memberikan keluargaku kesehatan. Saya harap Tuhan memberikan keluarga kami perlindungan. Karena apa? Karena kami sudah melayani. Kalau saya memberikan persembahan, Tuhan kami mohon, Tuhan mengembalikannya, memberikan apresiasi, memberikan ya kemerdekaan itu. Tuhan kembaliin dong 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tingkap-tingkap langit terbuka. Banyak sekali pemikiran seperti itu dan itu fakta. Karena pemikiran kita timbal balik ya, kalau bahasanya, kalau timbal balik imbalan itu kita tagih juga dari Tuhan. Kita kasih apa, Tuhan kasih apa. Bapak Ibu Saudara, kalau memang pemikiran atau logika seperti itu benar, kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan membalaskannya kepada kita sesuatu, memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Kenapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak melakukan firman Tuhan, yang melawan firman Tuhan, bahkan melawan Tuhan itu sendiri, hidupnya lebih jaya daripada orang-orang yang melakukan firman. Ya kan, banyak sekali kita temui juga orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, itu hidupnya lebih baik daripada orang yang benar.
Maka dari itu jelas bahwa hal seperti ini adalah hal yang salah. Pemikiran timbal balik, menerima imbalan karena kita melakukan firman Tuhan, itu salah. Penulis Mazmur tadi yaitu Daud, seperti yang saya bilang tadi, dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi Daud juga mengalami masalah dalam hidupnya. Sampai di ujung hidupnya sendiri, dia tetap mengalami masalah. Keluarganya sendiri mengalami masalah. Tetapi ia tetap bisa menuliskan firman Tuhan itu tadi. Mazmur 5 tadi ayat 12-13 tadi. Dia berkata bahwa orang yang berlindung di dalam Tuhan itu bersukacita, bersorak-sorai selama-lamanya, dilindungi oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Meskipun di tengah masalah. Maka jelas yang kita bisa pelajari dari Daud adalah dia tidak melihat apa yang dia dapat ketika dia berlindung dalam Tuhan, ketika dia melakukan firman Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, dia tidak melihat, setelah aku dapat firman, setelah aku melakukan firman, setelah aku dekat dengan Tuhan, punya relasi yang baik, ya kita lihat, aku dapat apa? Daud tidak mempunyai pikiran yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dia mengalami masalah di dalam kehidupannya, dia tetap berkata dia orang yang jaya, orang yang bebas, orang yang merdeka di dalam firman Tuhan. Karena dia melakukan firman Tuhan. Jadi dia merdeka, dia merasa bebas melakukan firman Tuhan, bukan terkekang. Itu hanya oleh karena dia telah melakukan firman Tuhan, bukan karena setelah melakukan firman Tuhan dia mendapatkan apa. Tetapi dari melakukan firman Tuhan itu saja, dia sudah tahu dia orang yang merdeka, dia orang yang bebas. Karena firman Tuhan itu sendiri ada pada dia. Karena Tuhan itu sendiri ada pada dia. Bukan karena Tuhan kasih dia apa. Sampai sini paham ya? Kalau kita lihat di dalam dunia ini, pelaku-pelaku firman di tokoh-tokoh Alkitab tadi ya, itu orang-orang yang terkekang di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus kita sendiri, Sang Firman itu datang ke dalam dunia. Dikekang oleh dunia. Jadi kalau kita lihat dari perspektif, dari sudut pandang dunia, pelaku firman akan merasa terkekang terus. Sebab apa? Dunia yang kita tinggali sekarang Bapak Ibu Saudara, itu adalah dunia yang berdosa. Dunia yang menolak Tuhan. Dunia yang menolak kebenaran. Kalau Yesus Kristus itu sendiri, para rasul itu sendiri, para nabi yang melakukan firman Tuhan, itu dikekang. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya pada masa-masa ini, juga pasti terkekang. Bukan karena kita melakukan firman Tuhan maka kita terkekang hidup kita. Bukan. Karena dunia membenci firman Tuhan itu, dunia tidak sependapat dengan firman Tuhan, maka dia mengekang orang-orang yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, memang ini bukan satu hal yang mudah bagi kita orang-orang percaya di zaman masa-masa ini. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa bertahan sampai pada akhirnya, yang melakukan firman Tuhan itu, yang bertahan sampai pada selesainya dunia ini, Yesus Kristus datang lagi ke dunia, dan kita tetap memegang firman itu, melakukan firman Tuhan itu, bukan secara sempurna Bapak Ibu Saudara. Saya tahu tidak satu pun dari kita yang akan secara sempurna melakukan firman Tuhan. Bukan itu yang Tuhan tuntut. Tetapi kita pegang, kita lakukan jatuh bangun kita tetap lakukan firman Tuhan. Ketika Tuhan menemukan kita tetap memegang firman itu sampai pada akhirnya, Tuhan berjanji bahwa hidup kita akan dipulihkan. Kita akan masuk ke dalam dunia yang sangat berbeda dari dunia yang sekarang. Dunia bersama dengan Allah yang tanpa dosa, tanpa lagi ketidakadilan, tanpa sakit penyakit, tanpa ratap tangis. Disitulah titik di mana kita bisa tahu apa itu kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang sejati oleh karena firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita, memberikan kita kekuatan untuk
melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur di tengah segala tekanan hidup kami, permasalahan hidup kami, kesibukan kami, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu kami sebagai anak-anak Tuhan diberikan satu kewajiban, hak untuk melakukan firman Tuhan di dalam dunia ini. Kami telah dikenalkan dengan apa itu kebenaran, kami telah dipertemukan dengan sang terang itu yang membawa kebenaran. Dan sekarang kami yang hidup di dunia ini, Tuhan mengharapkan kami untuk melakukannya. Kami tahu Tuhan. Tapi seringkali daging kami sendiri, lingkungan kami, orang-orang yang terdekat kami sekalipun menjadi penghalang. Tidak mudah bagi kami untuk melakukan firman Tuhan di dunia ini. Tapi kami tahu Tuhan itu adalah satu hal yang kebenaran. Firman Tuhan-Mu adalah kebenaran. Tuhan berikan kami kekuatan di tengah segala ketidakmampuan kami, diri kami maupun lingkungan kami yang tidak mendukung. Tuhan tetap berikan kami hati yang tunduk, hati yang takut akan Tuhan, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, setia dengan apa yang Tuhan ajarkan pada kami. Kami tidak hanya mendengar tetapi tidak melakukan, tapi ajari kami untuk melakukannya juga dalam hidup kami. Sampai pada akhirnya Tuhan, Kau mendapati kami tetap setia. Tuhan, terima kasih, ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.